Ya, smart listener di era modern seperti saat ini, para perempuan, para ibu diharapkan ya menjadi sosok yang tangguh, sosok yang kuat, sosok yang berdaya untuk menghasilkan ide dan juga kreativitas. Dan di hari ini Smart Listeners, di hari yang spesial di tanggal 22 Desember 2022, ini merupakan momen yang spesial juga karena kita memperingati Hari Ibu ya. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat ya untuk perempuan-perempuan, untuk para ibu yang sudah menjalankan tugasnya yang sangat luar biasa. Ya, dan Smart Listener di Makassar Insight untuk hari ini saya kedatangan tamu spesial juga di studio ya untuk saat ini, dan tentunya kita akan ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan dengan tamu saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu ya. Untuk hari ini saya bersama dengan Ibu Apriani ya, seorang ibu yang berprofesi sebagai seorang penggiat bisnis ya, dan sekarang ini sebagai distributor dari AFC. Kita akan ngobrol-ngobrol nih ya keseharian dari Ibu Apriani, itu akrabnya itu dipanggil dengan April. Ibu April ya. Tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan seorang ibu yang berdaya tentunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu April. Baik Ibu Mirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Ibu Mirsa. Ya. Oke, terima kasih ya. Ini dari Goa ya ke sini Dari ya. Goa Ibu Mirsa. Terima kasih. Gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah sangat dilancarkan sekali. Mungkin karena niatnya yang tulus Ibu di hari spesial ini ya kan. Tentunya kita akan berbagi inspirasi juga nih untuk Betul, para Ibu. perempuan-perempuan dan juga para ibu-ibu ya yang mendengarkan spesial program untuk hari ini, tentunya di Makassar Insight di edisi yang spesial untuk tema kita hari ini, perempuan berdaya Indonesia maju. Baik. Tentu ini merupakan pertama kali ya kenal dengan Ibu April, tapi kayaknya sudah akrab banget gitu ya. Gitu Ya, ya. Ibu kalau bisa tahu nih untuk aktivitasnya itu seperti apa sih Ibu April? Ya. Baik Ibu Mirsa, saya kesehariannya itu hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang mengasuh dan mendidik anak-anak saya. Ada 4 orang, Iya. dan alhamdulillah sampai hari ini saya merasa sangat bersyukur sekali karena yang mana saya sudah merasakan idealnya sebagai seorang perempuan begitu, yang mana tidak semua perempuan yang ada di Indonesia atau di dunia ini yang beruntung untuk merasakan yang namanya seorang ibu. Ya. Iya. Nah, kalau saat ini putra putri ada 4 ya? 4 Ibu. 4 ya. Paling tua umurnya berapa nih? Paling tua itu perempuan usianya 19 tahun. 19 tahun. Aha. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua cowok usianya 15 tahun. 15 tahun. Nah yang ketiga dan keempat itu cewek semua, usia 6 dan 3 tahun. Ya, ini jaraknya lumayan gitu ya. Lumayan 11 tahun 11 Ibu tahun. Mirsa. Ya. Tapi ibunya masih Luar biasa. Oke, Bu April ya. Ini sebagai profesinya sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga ini sangat concern ya untuk mengurus anak-anak ya. Nah, kalau Ibu April sendiri melihat ya, kalau saat ini kan kita sebagai perempuan gitu ya, yang dimana keseharian kita itu di rumah ya, mengurus pekerjaan rumah tangga ya. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat ya untuk saat ini kita juga bisa melihat ya itu banyak perempuan-perempuan ataupun para ibu yang menduduki juga jabatan-jabatan posisi-posisi yang strategis ya, di baik itu di pemerintahan, kemudian di swasta ya, perusahaan swasta. Nah, kalau Ibu April sendiri melihat nih ya, sebenarnya untuk tugas perempuan ataupun perempuan sebagai ibu rumah tangga itu sebenarnya seperti apa sih, Ibu?
Kalau menurut saya, Ibu Mirsa, itu perempuan itu sebenarnya punya peranan yang sangat penting, baik itu di dalam keluarga sendiri ataupun di luar. Karena di era modern ini kita lihat bahwa tidak semua ibu-ibu rumah tangga itu yang menggeluti peranannya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Tetapi banyak juga di luar sana terbilang masih menjadi, bahasa kasarnya itu seperti tulang punggung gitu, tulang punggung keluarga. Tapi itu entah karena tuntutan ekonomi atau emang hobi dari sebagian perempuan gitu kan, termasuk saya. Kalau saya itu berpikir seperti ini, Bu Mirsa, saya itu punya impian. Jadi saya juga punya impian yang mana tidak semua impian saya yang bisa dipenuhi oleh seorang suami. Ya minimnya sih saya punya orang tua yang mayoritas saya harus bahagiakan. Saya juga punya cita-cita untuk berpenghasilan sendiri gitu. Jadi peranannya sih sangat, bagaimana ya, tidak mudah juga sih Ibu Mirsa melakukan itu sebagai ibu rumah tangga, karena kita mesti mengatur segalanya gitu. Jadi yang mana kita berprofesi seperti pebisnis atau apapun di luar sana, tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu gitu. Jadi tetap ya Bu ya, kalaupun kita sebagai ibu rumah tangga, kalaupun kita menginginkan apa ya untuk mempunyai mimpi sendiri ya, tidak menutup kemungkinan untuk kita juga bisa berdaya untuk bisa mempunyai kreativitas, mempunyai kegiatan di luar sana gitu kan. Oke. Dan kalau dari Ibu April sendiri melihat ya, untuk perempuan-perempuan yang ada saat ini, apakah sebagai ibu rumah tangga, kemudian untuk di daerah Ibu sendiri ya, kalau di daerah Goa sana ya, apakah perempuan-perempuan di sana itu juga para ibu gitu ya, itu sudah berdaya juga atau bagaimana? Kalau di daerah saya, Ibu Mirsa, itu cukup luar biasa sekali. Karena apa? Terinspirasinya, kebanyakan juga inspirasinya terbentuk dari saya. Mereka melihat saya, bagaimana Ibu April itu menjabat peranannya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pebisnis. Yang awalnya saya itu cuma diam saja di rumah, Ibu. Ya, saya tuh berpikir, wah, kalau seperti ini terus tidak berkembang gitu. Bukan maksudnya saya pengen di atas dari penghasilan suami saya, tapi saya juga berpikirnya begini, bagaimana kalau saya keluar dari zona nyaman saya selama ini gitu. Itu tidak mudah loh Bu. Tidak mudah, sangat tidak mudah Ibu. Itu gimana awalnya? Penuh dengan pro dan kontra. Pronya bagaimana, kontranya kayak gimana? Dari bapaknya, dari mertua, semua Ibu Mirsa. Jadi kita itu, saya harus mengambil posisi saya sebagai anak, sebagai menantu, sebagai istri, dan juga sebagai ibu dari anak-anak saya, ataupun sebagai tetangga gitu. Karena kan tidak semua juga tetangga yang berpikir seperti ini. Wah, terlambat sekali ibu ini mau beraktivitas, atau maksudnya mau membangun usahanya, kan usia sudah berapa, anak juga sudah berapa, kenapa tidak dari awal? Tapi jujur saya, Ibu Mirsa, dari awal itu saya sangat menggeluti rumah tangga saya. Maksudnya saya sangat nyaman begitu, fokus dalam rumah tangga. Nah, setelah 21 tahun sampai saat ini saya menjalani rumah tangga saya itu, selebihnya itu saya pikir begini, bagaimana kalau saya mengembangkan diri saya yang selama ini saya vakum hanya di dalam rumah saja, mendidik anak-anak. Bagaimana kalau saya meluahkan profesi saya yang selama ini terpendam gitu. Bukan maksudnya saya merasa pintar, Ibu Mirsa, tetapi saya berpikirnya begini, selagi tidak mengganggu peranan saya sebagai ibu rumah tangga, kenapa tidak? Jadi saya itu menggeluti di awal itu sangat tidak mudah, karena saya itu tidak ada pengalaman di bidang bisnis apapun. Saya seorang ibu rumah tangga yang memang betul-betul fokus dalam rumah tangga saya. Nah, setelah saya melihat bahwa zaman semakin membawa kita ke era modern gitu kan, yang mana sosmed
sosmed bisa kita pergunakan manfaatkan untuk mengembangkan bisnis ya. Saya memulai dari situ. Ya, Bu. Jadi setelah itu saya mulai belajar bagaimana ibu rumah tangga itu bisa berbisnis dari rumah awalnya. Kan bisnis di sini, bisnis saya ini kan tidak mesti keluar rumah. Ya, jadi bisa juga dikembangkan di dalam rumah dengan bermodalkan sosmed. Ya. Oke. Jadi itu ya, tetap ya menjalankan fungsi kita, tugas utama kita sebagai ibu rumah tangga, Ya, tapi tetap ya itu bisa menambah pundi-pundi keluarga gitu ya. betul. Iya, ini ya setelah sudah cukup lama 21 tahun terus terpikir nih untuk bisa mempunyai ataupun mempunyai aktivitas gitu kan. Apakah apa sih yang ada di dalam pikiran dari Ibu April? Kok baru sekarang nih saya ingin mempunyai aktivitas sendiri nih. Apa yang memotivasi Ibu April? Impian, Ibu. Hmm. Saya punya impian itu membahagiakan orang tua saya. Yang mana orang tua saya itu ketika saya vakum dalam rumah tangga, dia merasa kecewa terhadap saya. Mungkin karena apa ya? Mungkin pemenuhan kebutuhan yang maksudnya yang namanya anak sama menantu itu kan pasti dia ada rada-rada malu jika punya keinginan gitu kan. Terus meminta sama anaknya, begitu dia berpikir begini, kan yang mencari nafkah kan bukan anak saya, jadi saya juga tidak bisa terlalu banyak menuntut begitu. Bagaimana kalau seandainya anak saya punya penghasilan sendiri gitu kan, pasti saya juga apapun yang saya inginkan saya utarakan kepada anak saya, meskipun kita sebagai seorang anak itu nggak mesti harus dijelaskan bahwa ini keinginan saya, ini keinginan saya. Pasti seorang anak itu di dalam batinnya itu memang tahu apa keinginan seorang ibu gitu. Jadi saya itu terinspirasi dari kebutuhan ibu saya yang memang saat ini sudah sendiri gitu kan. Jadi boleh dikata ibu saya itu bergantung sama saya, Ibu Mirsa. Jadi itu tergerak di hati saya, kenapa saya tidak memilih untuk belajar bisnis saja, meskipun saya awalnya tidak ada pengetahuan mengenai bisnis gitu kan. Jadi saya memulai dari situ, belajar dari suami gitu kan. Jadi beberapa saat saya belajar, saya bisa tahu bagaimana menjalankan bisnis ini. Saya mulai mengembangkan kemana-mana bersosialisasi gitu sambil belajar, ikut sama suami bersosialisasi di luar sana, terus sambil saya belajar dari situ. Jadi ini memang tantangannya sangat luar biasa gitu ya. Ya. Yang tadinya tinggal di rumah saja, Ya. tapi ini bukan hal yang mudah juga untuk langsung turun tidak ke mudah. masyarakat, Ya. bersosialisasi. Ini tidak mudah juga itu Ibu Tidak April. mudah. Tentu tantangannya banyak juga ya. Banyak Ibu Mirsa. Kita lanjut lagi ya, kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan baik Smart Listeners, kita masih lanjut ya ngobrolnya di pagi hari ini, tentunya di spesial Hari Ibu dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, dan kita masih bersama dengan Ibu Apriani ya, seorang penggiat bisnis ya. Dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di edisi spesial untuk hari ini ya, di momen Hari Ibu di 22 Desember. Masih bersama dengan Ibu Apriani. Kita lanjut lagi ngobrol ya. Baik Bu Mirsa. Jadi penasaran ya, dari sebagai ibu rumah tangga kemudian berpikir untuk bisa berdaya, berpikir untuk bisa bagaimana mempunyai ide dan juga akhirnya mempunyai kreativitas ya di luar rumah gitu kan. Ini sangat tidak mudah Bu, dan akhirnya juga berpikir untuk bagaimana untuk bisa turun ke masyarakat, bersosialisasi. Nah itu gimana awalnya Bu? Saya tuh awalnya Ibu Mirsa menggeluti bisnis ini terinspirasi dari, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa terinspirasi dari impian-impian saya yang bukan tidak mungkin belum bisa diwujudkan oleh suami gitu. Tetapi saya berusaha bagaimana cara bisa membantu suami untuk mewujudkan impian-impian itu. Jadi saya itu bersosialisasi memang sangat tidak mudah, karena di awal itu saya kan punya anak dua itu yang masih kecil-kecil gitu. Jadi di awal itu kemana-mana saya harus bawa mereka, biar mereka itu tidak
tidak berpikir bahwa dia kekurangan kasih sayang dari orang tua yang begitu sibuk di luar sana gitu kan. Jadi tetap saya berperan sebagai seorang ibu, jadi kemana-mana saya mesti bawa 2 orang anak itu setiap hari. Nah waktu itu saya masih memakai motor gitu bersama suami, itu kemana-mana bawa motor sampai ke pelosok gitu, tidak kenal mau panas ataupun hujan gitu, tetap kami jalani gitu. Ini demi sebuah impian. Yang namanya kita seorang perempuan itu kan memang tuntutannya di rumah gitu, tetapi saya mengimbangi bagaimana cara saya supaya saya tetap bisa berpenghasilan dan juga tidak meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu. Begitu Ibu Mirsa. Jadi memang ini sangat tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Jadi anaknya itu dibawa kemana-mana, Bu? Anak saya bawa kemana-mana, yang dulu itu masih kecil-kecil gitu. Kemanapun ya. Kemanapun Ibu. Iya. Karena kalau tinggal di rumah siapa yang mau jagain? Siapa yang mau jaga? Iya. Nah, terus waktu itu kami kan cuma naik motor gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, selang 1 tahun itu saya menggeluti bisnis ini bersama suami, bekerja sama gitu. Alhamdulillah bulan ke-8 kalau saya tidak salah ingat, kami sudah bisa membeli sebuah mobil. Impian saya itu begini Bu Mirsa, setiap kali di jalan itu saya berpikir seperti ini, ya Allah ini hujan, bagaimana kalau besok lusa saya punya mobil. Nah setiap kali saya dapat lampu merah itu Ibu Mirsa, saya itu seperti orang bagaimana ya, orang kayak bagaimana gitu kan. Saya itu kalau dapat lampu merah itu lihat mobil gitu, saya itu bilangnya begini, ya Allah semoga besok lusa saya juga bisa memiliki mobil meskipun hanya Honda Mobilio. Bahkan saya sebut merek loh Bu. Saya sebut merek waktu kadang itu ya, kalau kita pasti lampu merah kan kita melirik kendaraan yang ada di sebelah kita ya. Bercermin gitu kan, bercermin di mobilnya orang itu. Saya bilang, ya Allah semoga besok lusa saya bisa memiliki sebuah mobil meskipun itu hanya Honda Mobilio. Saya bilang begitu. Jadi diniatkan Bu ya. Diniatkan, betul-betul diniatkan. Nah waktu itu saya juga kedatangan seorang teman yang memang kebetulan itu teman saya itu memang senang ngajak kita kemana-mana gitu, reuni-reuni gitu. Kebetulan mobilnya itu Honda Mobilio juga. Jadi waktu itu saya berpikir begini, waduh, saya cerita sama teman saya itu, impian saya itu begini loh, punya juga pengen juga duduk di sebuah mobil, tapi meskipun itu cuma Honda Mobilio lah. Sampai-sampai beberapa bulan kemudian Allah mengijabah doa-doa saya Bu. Niat saya itu sudah beli Honda Mobilio. Bahkan waktu itu pertama beli itu bukan Honda Mobilio, Brio. Tetapi kan ceritanya di awal itu kan saya berniatnya untuk Honda Mobilio. Nah mobil Brio ini kami cuma pakai 3 bulan, terus ganti Mobilio. Makanya saya berpikir begini, wah ini baru doa saya ini. Baru doa saya ini ketemu dengan Honda Mobilio. Bahkan tahun berganti kami pun berpikir begini, mau upgrade merek mobil gitu kan, mau ganti. Tetapi yang ada di pikiran saya itu Honda Mobilio terus, makanya ganti dapat lagi Honda Mobilio terus. Jadi itu yang kita pikirkan, itu yang akan kita dapatkan gitu itulah yang namanya pikiran, niat gitu kan. Ternyata saya di situ saya berpikir begini Bu Mirsa, ternyata apa yang kita pikirkan itu menjadi magnet buat diri kita. Jadi setelah itu saya bilang begini sama suami, betul-betul Allah itu mengijabah doa-doa kita ya. Karena setelah sekian lama menjadi seorang PNS, saya bersyukur sih Mbak Mirsa, jadi seorang PNS itu bersyukur sekali karena saya sudah bisa mendapatkan tempat tinggal gitu. Tetapi untuk pemenuhan selanjutnya kan kita butuh lagi tambahan, dan kita juga harus memikirkan pendidikan anak-anak gitu. Jadi setelah itu saya bersama dengan anak saya seperti ini, saya bersyukur sekali sudah dapat Honda Mobilio. Jadi saat itu kemana-mana saya sudah bawa anak saya yang 2 orang itu yang masih kecil-kecil gitu kan, dan naik motor lagi. Jadi hujan kepanasan lagi kepanasan lagi. Jadi hujan kita telusuri, panas juga lebih-lebih sambil bawa produk itu. Jadi semuanya ini sudah dijalani Bu ya.
Sudah. Dan anak-anak ini menjadi kuat dengan sendirinya ya. Betul Ibu. Jadi istilahnya kalau teman-teman itu bilang begini ke anak-anak saya, wah ini anaknya Ibu April besar di jalan gitu. Sama Karena ya. dari usia berapa saya bawa anak saya Bu? Sekarang usianya kan sudah 3 tahun, yang kecil itu sudah mau 4 tahun. Nah waktu itu saya bawa kemana-mana itu masih usia 1 tahun lebih. Waktu itu yang masih kecil, dan dia pun sudah terbiasa. Jadi kami itu berangkat dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam tiba di rumah. Jadi memang betul-betul kita itu nikmati perjalanan kemana. Jadi saya itu tempuh dari ujung bawah sampai ujung atas. Jadi biasanya saya begini loh Bu. Saya itu bilangnya begini, istilahnya saya subuh di rumah, duhur kadang di Maros, asar kadang di Takalar, maghrib kadang di Jeneponto. Wah, ini benar-benar ya tantangannya. Betul Bu, ya. Ibu. Itu waktu pada saat naik motor ya, ini sudah Itu yang terasa pada ya. saat naik motor. Jadi tetapi hambatannya itu Bu, ketika saya sudah naik mobil itu karena perjalanan itu agak terhambat gitu kan. Tidak bisa seperti waktu masih naik motor bahwa perjalanan begitu cepat gitu kan. Nah disitulah bedanya. Jadi itu loh saya yang mau inspirasikan kepada para ibu-ibu dimanapun berada gitu kan. Jangan pernah berputus asa dengan keinginan kita. Jangan merasa terlambat untuk berpikir bahwa usia saya sudah segini, saya tidak bisa lagi untuk berpikir ke depannya seperti apa usaha saya. Kan sekarang zaman kan sudah modern gitu, yang mana kita tinggal meskipun di rumah sebenarnya bisa Ibu Mirsa kan itu ada bermodalkan sosmed aja gitu. Tetap berdaya ya, kalau di rumah tetap ya bisa. Betul. Nah tadi seperti diinformasikan oleh Ibu April ya, kalau ternyata Ibu April juga mempunyai anak usia remaja ya. Usia remaja. Dan tentu kalau kita mempunyai anak yang usia remaja, peran dari ibu itu sangat besar gitu ya. Besar sekali. Terutama untuk bagaimana menentukan sikap dan juga pola pikir dari anak-anak kita nih. Betul, Ibu. Pendekatannya seperti apa nih kalau dari Ibu April sendiri ya? Pola pengasuhannya seperti apa untuk anaknya di rumah? Kalau saya sih menyesuaikan aja Ibu. Anak saya yang sudah remaja itu kan maksudnya pemikirannya sudah agak lebih matang gitu kan, untuk tahu apa sebenarnya yang mesti saya lakukan gitu kan. Seperti sekarang ini kalau misalnya saya keluar gitu kan, anak saya itu bilangnya begini, ibu itu profesinya seperti apa gitu di luar sana sampai harus meninggalkan rumah yang sebelumnya ibu betah di rumah gitu kan bersama kami gitu. Tapi saya malah beri dia penjelasan bahwa saya ini ibu selama ini sudah berada, ibu pengen sekali keluar dari zona nyaman ibu selama ini, bukan untuk apa tapi untuk kalian berempat gitu kan. Bukan maksud ibu untuk lebih di atas, pengen lebih di atas penghasilan dari ayah kamu gitu kan. Saya hanya terinspirasi dari pengen meluahkan apa yang selama ini saya pendam Ibu. Jadi anak-anak saya itu di awalnya begini Bu, yang cewek itu kan sudah biasa nggak bonceng saya kemana-mana gitu, terutama ke pasar gitu kan. Nah waktu itu saya ada ini cerita sedikit mengenai perjalanan kami Bu ya. Waktu itu anak saya bonceng saya begini, 2 tahun yang lalu. Dia bonceng saya ke pasar, saya bilang begini, di depan saya itu ada mobil yang mengangkut waktu itu motor NMAX. Nah saya bilang begini, nak, apakah bisa besok lusa kita memiliki motor seperti ini? Wah anak saya bilang begini Bu Mirsa, ibu tidak mungkin lah, itu mahal sekali, dia bilang begitu. Anak saya yang pertama ini loh Bu, dia bilang enggak mungkin Bu, itu mahal sekali loh, motornya aja lihat tuh besar gitu, besar. Saya bilang ya, jadi dia anak saya dibilang gitu. Saya bilang begini, nah insya Allah mudah-mudahan Allah mendengar apa yang kita inginkan, karena ini memang sudah ada terbersit di dalam pikiran dan hati ibu. Besok lusa kita pasti akan memiliki yang seperti itu. Nah setelah beberapa bulan kemudian ibu, waktu itu maghrib setelah selesai sholat maghrib, ayahnya datang dengan mengendarai motor NMAX. Saya bilang begini Bu Mirsa, loh ayah ini pinjam dari mana? Saya bilang, pinjam dari mana kok
ada motor NMAX, dia bilang, kenapa mesti minjam sih Bu, ini saya bawa, ini kado buat anak-anakmu gitu. Akhirnya ya, Akhirnya makanya saya bilang Ibu, ternyata pikiran kita itu adalah magnet buat diri kita. Jadi saya itu terinspirasi dari beberapa, saya tuh kadang merenung Bu, sambil menangis, sambil melamun gitu. Ternyata Allah itu tidak pernah tidur. Untuk setiap apa yang kita niatkan di dalam hati itu yang ternyata Allah itu mendengar gitu kan. Jadi Allah tahu pada siapa hambanya dia akan memenuhi kebutuhannya itu gitu. Wow, ini sangat luar biasa Bu ya. Luar biasa. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi, itu yang akan kita dapatkan gitu ya. Betul Ibu. Oke, jadi kalau dilihat dari sekarang nih ya, jadi itu ya kemudian dari apa yang Ibu tanamkan kepada anak-anak ya, terutama untuk anak yang paling tua tadi ya, Iya. bahwa harus melihat ya kegiatan ataupun profesi ibu itu bagaimana dan akhirnya itu bisa paling tidak itu bisa mewujudkan mimpi kalian ke depannya betul, ya. Oke, Bu, kalau kita lihat juga nih ya saat ini ya di era modern seperti saat ini ya, zaman digital kan. Nah, untuk pola pengasuhan dari Ibu April sendiri itu bagaimana Bu? Apakah makin makin tertantang kah atau bagaimana nih untuk pola pengasuhan anak-anak? Jelas Ibu, karena melihat pergaulan yang maksudnya bukan hanya nyata begitu kan, tetapi anak-anak itu bisa juga dipengaruhi segala perbuatan dan otaknya melalui sosmed juga gitu kan. Jadi saya tetap pantau anak-anak saya itu bagaimana menggunakan sosmed itu dengan baik gitu kan. Jadi setiap saat itu saya berpikir begini, nah kalau nonton usahakan yang positif-positif, biar membawa energi positif juga ke dalam diri kamu. Jadi jangan gunakan handphone itu hanya untuk via chat yang maksudnya yang tidak ada manfaat gitu kan. Memanfaatkan yang menginspirasi dirimu ke arah yang lebih baik, karena kan ibu tidak selamanya ada untuk memantau kamu di situ gitu. Jadi anak-anak saya itu berpikirnya begini. Tetapi anak saya yang pertama itu Bu Mirsa sudah otaknya itu sudah bagaimana ya, kecuci gitu, karena ikut sudah sama ibu. sudah mulai berbisnis juga gitu. Dia tuh sudah mulai berbisnis dari kelas 3 SMA. Kelas 3 Ya, SMA. kelas 3 SMA dia mulai berbisnis online gitu. Dia segala macam yang dia perbuat, misalnya dia bikin sesuatu karyanya sendiri. Terus yang dia modalnya itu cuman ini loh Bu, dari YouTube gitu. Seperti buat kerajinan tangan mungkin Bu? Bukan makanan Ibu, Iya, dia kan makanan. senang makan juga. Jadi kebetulan anaknya senang makan. Jadi buatnya yang makan-makan gitu. Jadi awalnya itu dia merasakan begini, dia sendiri yang buat, terus merasakan sendiri bagaimana, terus dia posting gitu. Oh, gitu ya. Jadi ini langsung pengalaman sendiri gitu ya. Pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri, terus nyobain makanannya sendiri, dan akhirnya itu bisa ditawarkan juga ya. Ya, untuk buat orang lain ya. teman-temannya. Buat teman-temannya. Yang namanya anak-anak sekarang pasti itu lihatnya di sosmed itu cuma ini Bu, kuliner-kuliner gitu kan. Kuliner-kuliner. Dan akhirnya juga bisa menambah pundi-pundi keuangannya. Ya. Anak saya tergolong mandiri juga Ibu, mandiri sekarang. Mungkin karena faktor pemenuhan kebutuhannya juga ada yang dia maksudnya belum, saya tidak bisa terlalu menuntut orang tua seperti ini, orang tua seperti ini. Mungkin saya bisa manfaatkan sedikit sosmed buat buat kerajinan, buat atau dia kan memang juga senang kerajinan sih, tapi lebih mayoritas ke makanan karena orangnya ya. tukang ngemil. Awalnya dari hobi, akhirnya itu bisa menghasilkan ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di edisi yang spesial untuk hari ini, masih bersama Ibu April ya. Dan kita masih ngobrol ya sebentar Ibu ya untuk sesi yang terakhir ya. Baik. Baik, dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di spesial program ya untuk hari ini, tentunya di Hari Ibu. Kita masih ngobrol-ngobrol nih ya. Tentunya dengan tema kita perempuan berdaya Indonesia maju ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan nih ya bagaimana Ibu April ini merintis usahanya ya, itu dari awal ya, dari nol. dari nol sehingga bisa seperti sekarang ini ya. Tentu ini tidak mudah juga nih ya. Bagaimana apa ya? Pasti pro kontra juga nih ya dari Betul, Ibu keluarga Mirsa. ya. Dan akhirnya Ibu April ini bisa membuktikan ya bahwa dari hal yang digelutinya ini itu akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Saya kira masih Betul. banyak impian yang ingin diwujudkan ya Ibu Betul April ya. sekali, Bu Mirsa. Sehingga masih aktif ya seperti saat ini ya. Oke, ini kan Ibu April ini kan sebagai Ya, salah seorang penggiat bisnis ya, ya. betul, Nah Ibu. kalau bisa tahu nih Ibu sebagai penggiat bisnis itu apa sih sebenarnya Bu? Ya. Ya. Jadi saya memulai bisnis itu dari ajakan suami saya bahwa saatnya kamu belajar gitu. Nah, bisnis ini dari 3 tahun lalu saya masuk itu, saya hanya iseng-iseng aja, Bu Mirsa. Karena kenapa, saya itu tidak ada pengalaman, nggak ada pengalaman sama sekali di bidang bisnis ataupun apa gitu. Yang saya itu hanya ibu rumah tangga saja. Nah, semenjak saat itu saya berusaha seperti ini, belajar dan terus belajar bagaimana saya bisa mengembangkan bisnis ini gitu kan. Jadi setelah saya tahu, saya mengenal bahwa oh, ini bisnis sangat cocok buat saya, yang tidak hanya menuntut saya waktu di luar gitu. Yang kalau misalnya saya ada waktu, bisa saya gunakan di rumah aja gitu kan, dengan bermodalkan posting lewat WA ataupun Facebook gitu. Jadi Siapa yang mengenalkan terlebih dahulu nih? terlebih dahulu saya dikenalkan sama seseorang, ya, sama teman yang saya sebutkan tadi, upline saya itu Bapak Samsu Madein. Waktu itu saya bersama suami diajarkan bagaimana cara mengembangkan bisnis ini gitu, Ibu Mirsa. Jadi sampai sekarang karena saya pikir bisnis ini tanpa modal gitu. Jadi saya tuh dimulai bisnis ini tanpa modal. Jadi saya beli produk, memperkenalkan produk ke pasien gitu kan, ke orang sakit gitu. Jadi ada yang beli waktu itu 2 box itu, langsung saya daftar jadi member gitu. Nah, untuk modal di awal ini kan membutuhkan waktu itu modal 3,3.500.000 untuk produk. Jadi kami dapat 2. Jadi dapat 2 seperti ini, Ibu Mirsa. Jadi saya itu dapat 2 ini, SOP Subarasi dan Utsukushi, Ibu Mirsa, dapat 2. Jadi ini saya rekomendasikan buat orang-orang sakit, yang terutama yang paling sulit itu jika merekomendasikan ini terhadap keluarga. Keluarga dan tetangga gitu. Maksudnya penting ditawarkan tapi sulit. Karena mereka tidak percaya gitu. Pertama enggak percaya, yang kedua katanya produknya mahal gitu, nggak ada uang. Tapi ujung-ujungnya, Bu Mirsa, bakal cari juga. Setelah dia itu sudah tidak bisa, setelah maksudnya saya begini, saya menawarkan ini, saya mengatakan bahwa ini paten, ini produknya paten, dan ini produknya produk Jepang gitu kan. Nah, kita tahu kan produk Jepang itu seperti apa. Yang keseharian kita itu kan produk Jepang, boleh dikata produk Jepang, Ibu ya. Semua boleh, kendaraan kita dari Jepang juga kan. Jadi tidak bisa diragukan lagi mengenai produk Jepang ini. Tetapi minimnya mereka itu berpikir bahwa ini mahal gitu. Tetapi kan sesuatu yang mahal itu pasti kualitasnya juga bagus gitu kan, Ibu Mirsa. Bagaimana untuk meyakinkan para calon konsumennya nih? Meyakinkan itu sangat tidak mudah, Ibu. Karena harus melihat bukti-bukti yang nyata, seperti testimoni-testimoni gitu kan, yang itu pun mereka tidak mudah begitu percaya setelah melihat testimoni yang hanya di handphone gitu kan. Kalau kita kasih lihat, ini testimoninya penyakit ini loh, ini penyakit ini. Wah, itu kan di handphone, bisa aja kamu dapat dari mana gitu kan. Tetapi setelah lihat dari diri kita,
mereka baru bisa tahu seperti bisnisnya Ibu kan, seperti bisnis ini. Saya kan memulai bisnis ini tanpa apa-apa, dan tetangga-tetangga saya lihat saya cuma punya satu motor, itu pun cuma motor butut gitu. Setelah menggeluti bisnis ini, saya sudah bisa beli mobil dan 3 buah motor gitu kan, dan semuanya cash tanpa nyicil gitu kan, karena mau nyicil juga sudah tidak ada, bagaimana mau nyicil. Jadi kami itu memulai dari situ. Itu faktor bisnisnya. Dari segi kesehatannya, mereka lihat itu dulu lihat saya, mereka lihat saya itu usia saya tidak sebanding dengan para saya gitu kan. Nah, ini kan rekomendasinya dia terapi stem cell. Jadi dia meregenerasi sel kulit dari dalam. Otomatis itu dia mempermudah atau dia meregenerasi sel kita 15 sampai 17 tahun lebih muda gitu kan. Dan ini kan dia bahan dasarnya dari plasenta salmon dan DNA salmon Ibu Mirsa. Jadi sangat bagus untuk sel-sel kulit kita. Jadi mereka tuh lihat begini, dia bilang seperti ini, "Wah, kamu tuh sekeluarga sangat ini loh, kembali segar, kembali muda." Gitu ya. Maksudnya saya bilang begini, ya inilah hasilnya produk AFC yang kalian mau lihat seperti apa gitu kan. Karena kalau misalnya lihat dari handphone saja itu tidak cukup Ibu Mirsa. Mereka kadang bilangnya itu kan cuma di handphone, kita juga tidak tahu orangnya dari mana gitu. Jadi yang kalau semuanya tadi ya, untuk mematahkan tanggapan orang-orang itu ya, jadi dengan melihat langsung ya, dengan melihat langsung dari perubahan seperti apa dari Ibu April. Betul Ibu. Ya, jadi ini sudah dijalani berapa tahun Ibu untuk AFC ini? Saya menjalani AFC itu sudah 3 tahun Ibu. Sudah 3 tahun ya. Dan dimulai dari nol. Tanpa modal. Kalau dulunya itu kami juga menginjakkan kaki ke mall saja kami itu segan karena nggak ada uang gitu kan. Sekarang itu ya alhamdulillah anak-anak saya sudah bisa saya bawa ke hotel-hotel untuk nginap gitu. Jadi terkadang mereka bilang gini, "Bu, kapan ini lagi kita liburan gitu ya, tunggu ya nak, sabar Ibu punya waktu gitu buat nguangin mereka untuk menyenangkan mereka juga Ibu." Jadi terkesan di bisnis ini dia tidak merasa kekurangan perhatian dari kami gitu. Ini manfaatnya ini sudah dirasakan oleh anak-anak ya dari bisnis AFC yang digeluti ya dari Ibu April. Oke, Bu, tentu kembali ke tema kita nih ya, perempuan berdaya Indonesia maju. Nah, tentu dari hal yang sebagai ibu rumah tangga kemudian menjadi seorang penggiat bisnis ya, akhirnya Ibu April ini bisa membuktikan bahwa perempuan-perempuan, para ibu rumah tangga ternyata ini juga bisa berdaya ya, dan mewujudkan apa yang menjadi mimpi keluarga gitu kan. Dan pastinya ke depan Ibu April juga nih apa ya mimpi ke depannya Bu yang ingin diwujudkan kembali? Ingin diwujudkan lagi Ibu April. Membahagiakan orang tua Ibu Mirsa. Jadi lagi-lagi saya itu selama ini yang merasa terbebani saya itu Ibu, saya merasa belum bisa membahagiakan orang tua saya. Apalagi saat ini kan di dalam, maksudnya di rumah tangga saya itu kan ada renggang, ada lost kontak gitu kan. Jadi orang tua saya itu berpikirnya begini, wah kehidupan anak saya malah seperti ini gitu. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan saya selanjutnya? Saya bilang begini, Ibu sabar dan doakan saya untuk langkah selanjutnya, bagaimana saya bisa mengembangkan, bagaimana saya semangat karena hanya Ibu satu-satunya jadi penyemangat saya gitu. Ya luar biasa Bu ya. Betul, luar biasa sekali. Oke. Dan sekali lagi nih Bu ya, tentu juga untuk hari ini merupakan hari yang spesial juga nih untuk bisa memotivasi ya perempuan-perempuan dan juga para ibu-ibu nih yang mendengarkan kita dan juga menonton kita ya di channel YouTube Smart Eva Makassar. Apa yang ingin Ibu share nih Ibu April untuk closing statement kita? Baik Ibu Mirsa. Jadi buat seluruh para perempuan yang dimanapun saja berada, saya mengatakan bahwa jangan pernah merasa rendah diri. Apapun profesi kalian, apapun tanggung jawab kalian, harus percaya diri gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa bahwa kalian itu tidak mampu.
Bukan berarti kita itu menginginkan yang lebih di atas dari seorang pria. Karena apapun yang dilakukan seorang pria itu terkadang masih ada yang mesti diketok, yang mesti didobrak oleh kita para perempuan gitu. Meskipun kita merasa bahwa wah ini kan bukan untuk kamu, bukan pekerjaan kamu, tetapi jangan merasa merendah diri gitu. Kita harus semangat bahwa kita juga bisa gitu, karena terkadang perempuan itu lebih tekun, lebih komitmen, lebih konsisten. Jadi pokoknya kita itu perempuan lebih bukan maksudnya merasa di atas segala-galanya, tetapi ada terkadang yang seorang pria itu abaikan sehingga kita itu bisa membuka dari situ gitu. Jadi saya tuh saya tuh menginspirasikan buat semua ibu-ibu yang ada di sekitar saya bahwa ayolah bergerak, bangkitkan semangat kalian. Jangan merasa bahwa Anda itu rendah di hadapan suami gitu kan. Harus semangat, membuka diri gitu. Orang bilang begini, juallah diri kamu. Bukan maksudnya menjual diri itu menjual harga diri kita, bukan. Maksud saya jual diri kamu itu perkenalkan siapa diri kamu gitu, bagaimana apa profesimu, bagaimana semangatmu untuk mewujudkan impian-impian kamu selanjutnya gitu. Yang pastinya untuk perempuan berdaya, bagaimana para perempuan ini bisa mengidentifikasi, mengenali potensi diri mereka ya. Betul Ibu Mirsa. Akhirnya itu bisa diaktualisasikan dan akhirnya itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita ya, Ibu April. Ya, betul Ibu Mirsa. Baik, sekali lagi Ibu adalah segalanya. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk hari ini ya. Sama-sama Ibu Mirsa. Kita sama-sama jadi ibu ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Ibu April ya sudah hadir di studio Ibu Mirsa. Baik. Dan smart listener, demikian untuk Makassar Insight untuk hari ini, tentunya di edisi spesial di 22 Desember 2022. Untuk review dari talk show ini, kembali Anda bisa menontonnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti dan juga Ibu April, kami pamit ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.